I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Huang Yi telah mempersiapkan sebelumnya, selama semifinal, jika dia bertemu Long Haoshen atau Yang Wenzhou, dia akan langsung menyerah, dan lebih suka melawan pembunuh ini untuk posisi ketiga. Selama dia bisa masuk tiga besar, tanpa memperhatikan peringkatnya, dia akan mendapatkan kompor spiritual, selain kemungkinan memilih pemuda yang paling dia harapkan untuk Demon Hun Squad-nya. Jika dia beruntung dan secara langsung bertemu dengan pembunuh bayaran itu di pertandingan besok, hehe, maka itu akan menjadi lebih sederhana. Setelah masuk dua besar, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membidik posisi pertama. Selama ini Huang Yi merasa peruntungannya sendiri selama kompetisi ini sangat bagus, terutama terkait dengan grup sebelumnya yang dia ikuti. Jika penampilan Wang Yuan hanya sedikit lebih baik, mungkin dia bahkan tidak akan masuk dalam 16 besar. Hingga saat ini, peruntungannya selama kompetisi knockout juga sangat bagus. Selama ini, dia tidak melawan lawan yang sangat kuat, dia berharap keberuntungannya ini bisa bertahan. Saat Huang Yi sedang berpikir keras, mengembangkan skenario yang mungkin sesuai dengan rencananya, Chair bergerak tiba-tiba, tampak seperti sambaran petir hitam, langsung menuju ke lokasi Huang Yi. Sprint miliknya ini dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat gambarnya kabur. Huang Yi langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia segera pindah ke lokasi lain, tuduhan ini mungkin sudah mengakhiri pertandingan. Namun, bahkan tanpa memberinya waktu untuk bersukacita, Chair segera tiba di lokasi di mana dia sebelumnya berdiri. Namun, dia tidak meluncurkan serangannya seperti yang diharapkan Huang Yi, tidak sedikit pun. Saat tongkat bambunya menepuk tanah dengan lembut, dia meminjam kekuatannya untuk menyerang sekali lagi. Tongkat yang sangat kuat itu tampak seperti tali busur, mendorong keluar tubuh Chair. Huang Yi terguncang, dia menghilang. Itu benar, dari matanya, di saat berikutnya setelah Chair bergegas keluar, sisa-sisa siluetnya tersebar saat dia menghilang begitu saja. Peng! Dengan sensasi di lehernya, pukulan berat langsung membuat Huang Yi kehilangan kesadarannya, kehilangan semua tenaga. Peri dasar bumi itu juga tampak ngeri, karena dengan tergesa-gesa berubah menjadi cahaya kuning, menghilang ke dadanya. Huang Yi jatuh begitu saja, karena di belakangnya, siluet Chair terlihat, memanfaatkan tongkat bambunya, perlahan mengetuk tanah, untuk kembali ke ruang tunggu. Dari jauh, para pesaing yang bisa melihat pemandangan ini semua tercengang, terutama Yang Wenzhou ini. Dia benar-benar ingin bertanya apakah gadis ini benar-benar buta. Jelas, Huang Yi telah tertipu. Chair sebenarnya tidak terpengaruh sedikitpun oleh batu jatuh. Sebelumnya, ketika dia berhenti, atau melemparkan dirinya ke arah yang salah, ini semua untuk membuatnya bingung. Serangan terakhirnya, langsung di udara, diselesaikan dengan penggunaan Shadow Doppelganger. Kuil pembunuh, pemenang, Chair. Chair langsung kembali ke sisi Long Haoshen dan duduk. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya. Dia masih ingat dengan jelas betapa sulitnya pertarungan sebelumnya dengan Huang Yi. Jika bukan karena fakta dia memanggil Hao Yue, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Namun, di depan Chair, Huang Yi tampak begitu lemah. Sampai-sampai Chair bahkan tidak menggunakan satupun skillnya, dan menghancurkannya tanpa kesulitan apapun. Chair, kamu bisa tetap tidak terpengaruh oleh efek suara. Long Haoshen bertanya dengan suara rendah. Chair menjawab, meskipun saya buta, kelima indera saya yang lain jauh lebih tajam daripada orang biasa. Bagaimana mungkin saya bisa tertipu jika berhubungan dengan suara? Gelombang ajaib yang mengelilinginya, serta aroma yang dia keluarkan memungkinkan saya untuk mengetahui lokasinya. Long Haoshen berkata dalam sekejap, jadi seperti itu. Pantas saja, tempo hari, kamu berjanji padaku. Chair, agak bingung, menoleh dengan sudut bengkok. Long Haoshen menepis, dan berkata, aku berkata, bahkan Yang Wenzhou mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana kalau membalik janji kita? Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan menjadi orang yang membiarkan Anda memeluk saya. Mendengar kata-katanya, wajah cantik Kai langsung memerah, saat dia mendekatinya tanpa suara.
Tidak heran Long Haoshen merasa sangat tidak percaya diri ketika berhubungan dengannya. Itu bukan hanya masalah kekuatan, tapi jika dia bertemu Chaier, tidak mungkin dia bisa menyerangnya, apalagi melawannya. Adapun peringkat dalam kompetisi ini, Long Haoshen sama sekali tidak menganggap mereka penting. Sama seperti Huang Yi, selama dia bisa masuk 3 besar dan mendapatkan kompor spiritual sebagai hadiah, itu sudah cukup baginya. Pertandingan 8 hingga 4 semuanya berakhir, dan peserta seleksi perburuan setan yang berada di 4 besar adalah Long Haoshen, Yang Wenzhou, Mu Ning, dan Chaier. Di antara mereka, Mu Ning adalah pesaing lain dari kuil assassin yang keluar. Ketika kompetisi memasuki tahap ini, di antara 6 kuil besar, hanya ada orang yang tersisa dari kuil ksatria dan kuil assassin, 2 lawan 2. Dari kelihatannya, secara umum, yang paling kuat adalah yang berasal dari kuil ksatria. Namun, Chaier adalah eksistensi yang tidak berani diabaikan oleh siapapun di sini. Pada akhirnya, kekuatan gadis ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang dari kuil assassin. Bahkan jika pada akhirnya, Mu Ning kalah, selama Chaier bisa menjadi juara terakhir, kemuliaan kuil ksatria akan direbut oleh kuil assassin. Tetap saja, hubungan antara Chaier dan Long Haoshen adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Dalam sejarah, mereka kemungkinan besar adalah kekasih termuda yang termasuk dalam pasukan pemburu setan, dan mungkin juga yang paling berpotensi. Setelah mengirim Chaier kembali, Long Haoshen kembali ke hotelnya sendiri dan menuju ke kamar Yehua. Guru, melihat Long Haoshen, Yehua mengungkapkan senyuman tipis. Pertandingan hari ini berjalan tanpa hambatan sekali lagi. Long Haoshen menjawab sambil tersenyum, aku sudah di 4 besar. Dan dia merinci bagaimana pertandingan Todat berjalan secara detail. Mata Yehua bersinar, saat dia dengan lembut tertawa, hasilmu sudah jauh melebihi harapanku. Sepertinya Anda tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi untuk kedua kalinya. Setelah beberapa waktu ragu-ragu, Long Haoshen mengatakan kepadanya, Guru, ada sesuatu yang perlu saya konsultasikan dengan Anda. Yehua berkata, katakan padaku. Long Haoshen melanjutkan, Chaier juga masuk 4 besar, dan dia sangat kuat. Saya perlu mengandalkan kekuatan Hao Wei untuk menang atas Huang Yi, tetapi di depannya, dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Besok, semifinal akan berlangsung. Jika saya menarik Chaier sebagai lawan saya berpikir untuk menyerah pada pertandingan ini, dan mengincar tempat ketiga. Kemudian, saya hanya harus mengalahkan pembunuh lainnya, dan selama saya bisa masuk 3 besar, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Jika besok, lawan saya di semifinal bukan Chaier, saya pasti akan keluar semua. Apakah karena kamu tidak mungkin melawan dia sehingga kamu memilih untuk menyerah? Yehua memahami muridnya yang terbaik ini. Meskipun Long Haoshen secara alami baik hati, dia bertekad untuk menang, dan tidak akan pernah menyerah hanya karena lawannya kuat. Long Haoshen perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah hening sesaat, Yehua akhirnya berbicara, ini adalah sainganmu, jadi tidak apa-apa bagimu untuk membuat pilihan ini sendiri. Long Haoshen terkejut. Mempertimbangkan karakternya, dia awalnya mengharapkan gurunya untuk memarahinya dengan kutukan. Yehua tertawa dengan rendah hati, jangan terlalu banyak berpikir, banyak hal ditentukan oleh takdir. Selama kompetisi ini, Anda sudah berada di atas rata-rata. Setelah kompetisi hebat berakhir, Anda akan memasuki Demon Hun Squad, dan mulai dari sana, Anda harus membuat banyak pilihan sendiri. Guru tidak dapat selamanya berada di sisi Anda untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menyesali pilihan yang akan Anda buat. Tidak peduli apa yang benar dan salah, Anda harus membuat pilihan ini untuk diri Anda sendiri, dan memikul tanggung jawab yang disiratkannya. Iya, setelah mendapat persetujuan Yehua, Long Haoshen mengendurkan napas, dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Pintu kamarnya tertutup, dan Yehua diam-diam berdiri di sana, sebelum mendesah pelan, anak bodoh, bagaimana bisa sesederhana itu? Jika Anda berdua masuk 3 besar, maka, menurut aturan pasukan pemburu setan, Anda tidak akan bisa berada di regu yang sama. Dia tidak mengatakan ini kepada Long Haoshen, karena jauh di dalam, dia memiliki iri hati yang egois. Mengapa dia membiarkan muridnya pergi begitu saja demi seorang gadis? Semua harus diserahkan kepada langit untuk memutuskan.
Apa yang Yehua tidak tahu sama sekali, adalah fakta bahwa dia tidak menjelaskan peraturan dari pasukan pemburu iblis ini ke Long Hao Shen sama sekali akan membuatnya menghadapi komplikasi besar. Seperti sebelumnya, di Stadion Night, dan setelah total setengah bulan pertarungan sengit, hari ini, semifinal akhirnya akan berlangsung. Ketika Long Hao Shen mengambil tangan Cair untuk pergi ke stadion bersamanya, seluruh penonton benar-benar diam. Semifinal adalah panggung para ksatria dan pembunuh, dan juga pertarungan sengit antara dua kuil agung ini. Hari ini, siapa yang akan mengambil kesempatan yang menentukan ini? Hal pertama yang akan bergantung padanya adalah gambarnya. Dibandingkan dengan gambar-gambar di masa lalu, Yang Wenzhou jauh lebih tenang hari ini. Setelah mencapai babak semifinal, ia tidak memiliki ekspektasi berlebihan terkait kualitas gambarnya. Meski penampilannya damai, itu juga sangat tegas. Tidak peduli siapa yang akan dia lawan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menang atas lawan. Pada saat ini, dia malah penuh harapan untuk melawan Long Hao Shen atau Cair. Dia tahu bahwa jika dia berakhir melawan Long Hao Shen, peluang kemenangannya akan lebih tinggi, tetapi jika lawannya adalah Cair, dia juga tidak akan kurang percaya diri. Ini karena alasan sederhana bahwa menurut aturan seleksi perburuan iblis, jika Airborne Knight melawan seorang pembunuh, Airborne Knight tidak akan diizinkan terbang. Namun demikian, sang pembunuh tidak akan mendapatkan penutup dari pilar besar. Han Qian, Ying Suifeng dan Master Aula pembantu lainnya semuanya naik ke podium sekali lagi. Meskipun para Master Aula tambahan dari 4 kuil besar lainnya sedang tidak dalam suasana hati yang baik, mereka masih relatif santai. Bagaimanapun, pesaing dari kuil masing-masing sudah tersingkir. Jelas, Han Qian dan Ying Suifeng memiliki ekspresi yang rumit, tidak ada orang di sini yang bisa menebak apa yang mereka pikirkan saat ini. Setengah halo memisahkan 6 Master Aula tambahan dan 4 pesaing. Han Qian menarik napas dalam-dalam, diam-diam berkata, gambarnya akan segera dimulai. 4 kepala secara bersamaan diangkat, jatuh di bawah lingkaran cahaya. Pada saat ini, di antara 4 pesaing ini, satu-satunya pesaing yang tenang adalah Cair. Penampilan 6 Master Aula tambahan sangat fokus, dan persepsi mereka meningkat hingga yang tertinggi. Sebuah momen bersejarah akan terjadi. Keberuntungan merupakan faktor penting dari tahapan sebelumnya dari kompetisi ini, namun pada tahapan saat ini, keberuntungan tidak akan banyak berguna.